Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa Habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashuruna fi zumratihim. Al-Fatihatu ila jami' إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحبة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ثم خصوصا إلى سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى شيخ العباس أحمد بن محمد التجاني ثم إلى صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمشايخ الإسلام أجمعين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratal mukarramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, segenap orang tua, segenap jamaah, segenap kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus segenap dewan pengurus Masjid Jami' Al-Mustaqim yang insyaallah pada pagi hari ini kita senantiasa mulia lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh rasa syukur mari bersama kita panjatkan puja dan puji atas kehadirat Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala, karena dengan percikan rahmat, hidayah serta inayahnya kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita
untuk duduk bersimpuh di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka i'tikaf, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita pada pagi hari ini di tempat yang sangat mulia ini senantiasa dibarengi dengan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga selalu tetap tercurahkan atas keharibaan Rasul kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada segenap keluarganya, kepada segenap para sahabat-sahabatnya, kepada segenap para pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Risalatul Muawwanah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau menjelaskan kepada kita saudara, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini suatu fasal. Wa alaika, dan mesti bagimu. Wa alaika, dan mesti bagimu bi imarati awqatika, untuk menyemarakkan awqatika, waktu-waktumu, biwadhaifil ibadati, dengan rutinitas ibadah, hatta sehingga la tamurru, tidak terlewati, sa'atun, waktu, minal laili, dari malam, au naharin, ataupun siang, illa, kecuali, watakunu, ada laka bagi engkau, wadifatun, rutinitas, minal khairi, dari kebaikan, tastaghriqaha fiha, sehingga engkau itu tenggelam asik di dalamnya, sehingga engkau itu melakukan ibadah tersebut benar-benar mutlak, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau menjelaskan saudara kepada kita bahwa kita ini mesti menyemarakkan biimarati awqatika, di dalam waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan kepada kita, biwadhaifil ibadati, dengan rutinitas, berbagai rutinitas ibadah, hatta sehingga la tamurru sa'atun, sehingga kita tidak melewati akan waktu yang telah Allah berikan kepada kita, itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya saudara, jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita, sehingga waktu itu terlewati dengan begitu saja, sehingga waktu tersebut itu bisa dikatakan mubadzir saudara. Gitu.
Misalkan lagi di rumah, lagi nggak ngapa-ngapain, lagi nonton TV, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi senggang waktunya, gunakan untuk membaca Al-Quran. Lagi nonton HP, ketimbang main-mainan yang nggak ada manfaatnya, tonton tuh ceramah-ceramah yang sekiranya mendatangkan manfaat kepada kita. Mau bekerja, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pekerjaan yang kita lakukan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita, karena itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah ternilai harganya, saudaraku sekalian gitu. Fabidzalika, maka dengan hal itu tadharu, akan nampak barakatil awqati, keberkahan waktu-waktu, akan nampak keberkahan waktu yang Allah berikan kepada kita, saudara. Umur kita itu bisa dikatakan barokah, usia kita itu bisa dikatakan barokah manakala kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya umur barokah, Pak. Gitu. Sebaliknya, ketika waktu yang Allah berikan kepada kita, kita tidak menggunakan untuk ibadah, kita tidak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka waktu yang Allah berikan kepada kita itu enggak barokah, Pak. Enggak ada barokahnya gitu. Wa tahsulu, dan menghasilkan faidatul umri, dan menghasilkan faidah daripada umur. Wa yadumul iqbalu 'ala Allah Ta'ala, dan langgeng di dalam menghadapkan hati kita, menghadapkan diri kita, pikiran, hati, semua anggota tubuh kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Apapun yang kita lakukan itu hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Baik itu kelihatannya ibadah, maupun misalkan kayak orang kerja kantoran, itu kelihatannya kan ya nggak kelihatan ibadahnya, tapi kalau diniatkan karena Allah, menghadapkan hatinya kepada Allah, ya Allah, saya mencari rizki ini karenamu ya Allah, untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah, untuk menafkahi keluarga saya ya Allah, itu akan menjadi nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wa yambaghi, dan semestinya anta ja'ala, bahwa engkau itu harus menjadikan lima tata'atahu, kepada sesuatu yang harus kamu mengerjakannya, minal ibadat, minal adati, dari kebiasaan, kal akli, seperti makan, wasyarbi, seperti minum, lil ashi, untuk apa ya, awqatan takhussuha, di waktu-waktu yang telah dikhususkan. Jadi maksudnya begini, saudara, kita ini mesti pinter-pinter untuk mengatur waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Kapan waktunya kita itu melakukan kewajiban-kewajiban kita, kapan waktunya kita itu kita gunakan untuk misalkan membaca Al-Quran, kapan waktunya kita itu untuk membaca ilmu-ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab-kitabnya para alim ulama,
Kapan kita itu menggunakan waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita melakukan ibadah untuk misalkan sholat sunat? Ini mesti kita atur, saudara. Gitu. Mesti kita atur dan kita usahakan melakukannya itu secara istiqamah. Gitu, secara istiqamah. Sebelum tidur misalkan kita biasakan melakukan sholat sunat 2 rakaat gitu. Kemudian kita cepat-cepat bangun. Sebelum subuh kita sudah bangun. Kita biasakan melakukan yang namanya sholat tahajud gitu. Habis kita melakukan sholat wajib secara berjamaah misalkan di masjid, kita biasakan membaca surah Yasin misalkan. Habis maghrib kita terbiasa membaca Ratibul Haddad atau membaca surah Yasin gitu. Habis sholat fardu kita terbiasa membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah 33 kali, Astagfirullah 33 kali. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu, saudara, usahakan kita lakukan secara istiqamah untuk mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Untuk mengisi waktu atau kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Qala hujjatul Islam, telah berkata siapa hujjatul Islam? Hujjatul Islam itu Al-Imam Al-Ghazali. Antuwazzi'a, yang bagi antuwazzi'a, semestinya antuwazzi'a membagi siapa engkau awqatika, waktu-waktumu, wa turattibu, dan menyusun auradaka, wiridan-wiridanmu, wa tu'ayyina, dan menentukan likulli, di dalam tiap-tiap waktu, likulli waktin, tiap-tiap waktu, syughlan, engkau itu sibuk dengannya, la tata'addahu, yang mana engkau tidak akan meninggalkan daripada wiridan tersebut, wala tu'thiru fihi siwahu, kemudian engkau tidak mengutamakan daripada yang lainnya, siwahu, selainnya. Gitu. La tu'thiru fihi, engkau tidak mengutamakan fihi, di dalamnya, siwahu, daripada selainnya. Artinya selain daripada wiridan itu, saudara, gitu. Sering saya sampaikan, kita ini mesti punya yang namanya zikiran, Bapak Ibu sekalian. Kita ini mesti punya yang namanya zikiran, yang rutin kita melakukannya, yang istiqamah kita melakukannya, dan munculkan di dalam hati kita, seakan-akan ketika kita meninggalkan zikiran tersebut, kita mempunyai hutang, saudara. Gitu. Kita mempunyai hutang. Misalkan kita membiasakan zikir subhanallah 33 kali habis sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Astaghfirullah, La ilaha illallah 33 kali. Kita rutinkan, Pak. Itu sangat bagus, Pak. Kita rutin melakukan sholat duha misalnya. Itu sangat bagus sekali. Gitu. Jadi jangan sampai disia-siakan. Wa auqatukah, dan adapun waktu-waktumu, umrukah, umurmu, wa umruka, dan adapun umurmu, ra'su malika, merupakan pokok hartamu. Gitu. Yang namanya umur itu merupakan pokoknya harta. Wa alaihi, dan dengannya, aslu tijaratika, menjadi dasar perdaganganmu. Wabihi, dan dengannya, wusuluka, sampainya dirimu, ila naimi, kepada kenikmatan al-abadi,
yang abadi fi jawarillahi ta'ala, di dalam apa? Kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Kedekatan, ya, kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jadi waktu, umur yang Allah berikan kepada kita itu, saudara, kata Al Habib Abdullah, merupakan ra'su malik, merupakan pokok harta. Harta yang paling berharga itu adalah waktu, saudara. Harta yang paling berharga itu adalah waktu. Kenapa? Itu merupakan aslu tijaratika, dasar perdaganganmu di muka bumi ini. Jadi orang hidup itu, kata Habib Abdullah, ibaratkan orang berdagang, Pak. Orang berdagang itu kan mencari keuntungan. Orang berdagang itu mencari keuntungan. Yang mana keuntungan ketika kita hidup di dunia ini akan kita ambil. Ada yang di dunia, ada juga yang di akhirat. Ada yang di dunia dan akhirat. Gitu. Keuntungan ibadah kepada Allah itu akan kita ambil, ada yang di dunia dan akhirat, ada juga yang hanya di akhirat, Pak. Gitu. Fakullu nafsin, dan tiap-tiap nafas, tiap-tiap nafas yang Allah berikan kepada kita, min anfasika, dari nafas-nafasmu, jauharatun, merupakan sebuah permata, saudara. Gitu. Merupakan sebuah permata, la qimatalah, yang tidak pernah ternilai harganya. Nafas yang Allah berikan kepada kita, saudara, itu melebihi permata yang begitu luar biasa nilainya. Kenapa? Karena dengan nafas itulah kita bisa menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dengan nafas itulah kita bisa menentukan diri kita ini, apakah kita gunakan untuk ibadah atau enggak kita gunakan untuk ibadah. Tergantung bagaimana kita, Bapak Ibu sekalian. Kita selamat, ayo sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin selamat dunia akhirat, kita gunakan waktu yang Allah berikan untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau kita sudah nggak ingin selamat, kita hanya mementingkan kehidupan dunia, kita hanya ingin mencari kesenangan-kesenangan dunia, maka jangan harap kita akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan akhirat, saudara. Gitu. Jangan sampai ketika kita sudah di liang lahat, jangan sampai ketika Allah mencabut nyawa kita, saudara, kita baru ada rasa penyesalan. Fir'aun, saudara, Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, yang zalim kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Fir'aun itu dicabut nyawanya oleh Allah, ketika sampai di leher, dia baru menyesal, saudara. Ya Allah, ternyata Tuhannya Musa itu adalah Tuhan yang benar. Tapi sayang, saudara, nyawanya sudah sampai di leher, sudah nggak ada manfaatnya. Gitu. Sudah nggak ada manfaatnya. Jangan sampai ketika kita sudah terbujur kaku, sudah nggak ada nafas, sudah dibungkus oleh kain kafan, sudah muncul rasa penyesalan, sudah nggak bisa, saudara. Jangan sampai seperti itu. Bahwa sekali lagi yang namanya umur itu kita nggak ada yang tahu kapan waktunya. Nggak ada yang tahu, saudara. Yang sehat juga mati, yang sakit juga mati, yang kaya mati, yang miskin pun juga mati. Kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang
luar biasa Allah berikan kepada kita, nilai yang tidak ada ketika dibandingkan dengan permata, kata Habib Abdullah, ini nggak akan tertukar Pak, gitu. Dibandingkan dengan waktu yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kita sudah masuk ke liang lahat kita menyesal. Ya Allah, hidupkan aku kembali. Ya Allah, aku akan beribadah kepadamu, aku akan bersedekah. Ya Allah. Kenapa saudara? Al-qabruh raudhatan min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Gitu. Yang namanya kuburan itu bisa jadi taman di antara taman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kuburan itu bisa menjadi lubang di antara lubangnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena Pak, ketika jenazah itu Pak, saya membaca di dalam sebuah kitab itu, jadi jenazah ketika ditaruh di liang lahat itu akan mengalami himpitan yang sangat luar biasa. Baru ditaruh, dipendem, itu akan dihimpit oleh alam kubur Pak. Yang mana dalam keterangan itu tulang rusuk kanan itu sampai menyatu dengan tulang rusuk kiri, saking dahsyatnya himpitan. Untuk siapa itu? Untuk mereka orang-orang yang celaka saudara. Untuk mereka orang yang menyanyiakan waktu yang Allah berikan kepadanya. Saking dahsyatnya itu himpitan, tulang rusuk kanan pindah ke tulang rusuk kiri. Gitu, nyatu. Makanya kita diajarin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudara, khususnya di dalam kita melakukan sholat, habis at-tahiyyat kita diajarin saudara untuk senantiasa, untuk selalu membaca, bagaimana doanya Pak? Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, dari adab kubur. Gitu. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika, ya Allah kami berlindung kepadamu, min adzabi jahannam, dari adabnya api neraka jahannam, wa min adzabil qabri, dan dari adab kubur. Itu mesti kita baca Pak. Gitu. Kita baca itu. Siapa tahu dari wasilah doa yang kita baca itu Allah menjauhkan kita dari adab kubur. Gitu. Allah menjauhkan kita daripada azab api neraka jahanam. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamati, dan jauh daripada, ya Allah jauhkan kami daripada keburukan-keburukan ketika hidup, wal mamati, dan ketika mati. Jauh daripada fitnah ketika hidup, jauh daripada fitnah ketika mati. Orang ketika mati saudara, itu terkadang setan itu membuat fitnah yang sangat luar biasa. Saya punya guru, beliau orang alim saudara, orang soleh. Dalam kehidupan beliau habiskan di pesantren saudara. Mulai dari kecil sampai beliau itu berkeluarga, punya anak 3, beliau habiskan di pondok pesantren. Tapi ketika di akhir hayatnya saudara, beliau meninggal, itu yang namanya setan itu ngebawa fitnah. Bau yang sangat luar biasa. Ini kalau orang mencerna hanya sebatas enggak bisa mentafakuri, maka itu wah, ini su'ul khotimah nih. Baunya itu sangat bisa jadi itu dari setan saudara, gitu. Karena yang namanya setan itu dia itu menipu, gitu. Dia itu menipu yang sekiranya timbul akan fitnah. Ada ulama yang meninggalnya itu ngeberontak. Kalau orang awam melihatnya ini su'ul khotimah nih, padahal ulama, tapi meninggalnya ngeberontak saudara. Ada orang yang suka ingkar kepada Allah, yang suka bermaksiat, matinya itu meninggalnya cepat. Ternyata dalam sebuah keterangan dijelaskan saudara, ulama tersebut itu mau diajak sama setan itu ngeberontak saudara. Ngeberontak, nggak mau diajak sama setan, gitu.
ngebrontak, nggak mau diajak sama setan. Yang orang suka ngelanggar aturan Allah ini, suka maksiat, dia diajak sama setan, dia ngikut-ngikut aja gitu. Makanya nggak ngebrontak. Itu. Makanya itu sangat penting saudara, agar kita semuanya terhindar daripada fitnah ketika kita hidup dan fitnah ketika mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan kita mudah-mudahan Allah hindarkan daripada fitnah dajjal. Itu yang sangat luar biasa. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita saudara. Usahakan kita baca. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Gitu. Kemudian wa'lam, dan ketahuilah, anna lil auradi, bahwa sesungguhnya wiridan itu atharon, mempunyai sebuah athar. Athar itu pengaruh, Pak. Athar itu pengaruh kathiron, yang sangat banyak, fi tanwiril qalbi, di dalam menyinari hati kita saudara, gitu. Wadabatil jawarihi, dan mengawasi anggota-anggota tubuh kita, gitu. Jadi gunanya wiridan. Kenapa kita disuruh oleh para ulama untuk merutinkan wiridan yang kita punya, Pak? Karena yang namanya wiridan lil auradi, wa'lam annal aurada, bahwa sesungguhnya yang namanya wiridan itu mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa fi tanwiril qalbi, di dalam menyinari hati saudara. Makanya orang yang istiqomah di dalam zikir kepada Allah, maka dia akan mudah, Pak, untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram. Orang yang istiqomah di dalam zikir saudara, maka dia akan mudah membedakan ini subhat, ini haram, ini subhat, ini halal, ini enggak jelas, ini halal. Itu mudah, Pak. Tapi kalau seorang hamba itu enggak mempunyai yang namanya wiridan, yang istiqomah dia lakukan, maka dia akan sulit saudara untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang subhat, mana yang bukan subhat. Sulit. Yang haram aja susah katanya, apalagi yang halal, Pak. Zaman sekarang susah, Pak. Ya Allah. Jangan sampai demikian saudara, gitu. Jadi mesti kita itu bisa membedakan, oh ini haram, ini halal, ini boleh kita lakukan, ini enggak boleh kita lakukan. Ini subhat, ini remang-remang yang harus kita hindari. Oh ini hukumnya makruh, oh ini sunnah, oh ini wajib. Itu kita mesti bisa membedakan saudara. Nah, bisanya kita membedakan akan hal itu kata Habib Abdullah, muncul daripada wiridan yang istiqomah kita lakukan saudara, gitu. Yang istiqomah kita melakukannya, dan wiridan tersebut akan menyinari hati kita, akan mudah hati kita ini untuk apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak cuma di lisan saudara, tapi di hati. Kenapa? Hati itu merupakan pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak akan melihat dohiriyah kita saudara. Memang Allah melihat, tapi yang paling diutamakan oleh Allah adalah hati kita saudara. Hati kita bersih atau tidak? Hati kita ini bersih atau tidak? Hati kita ini masih ada rasa dengki atau tidak? Hati kita ini masih ada rasa sombong atau tidak?
Hati kita ini masih ada merasa lebih baik daripada yang lainnya atau tidak? Itu saudara. Kalau itu masih ada saudara, berarti hati kita masih kotor saudara. Tapi ingat, kalau sudah mampu membersihkan hati kita, jangan sekali-kali muncul merasa hati kita itu bersih, jangan gitu. Ya, jangan. Gitu. Jadi itu pengaruh daripada zikiran yang kita lakukan. Walakin, dan akan tetapi, la yadharu, tidak akan tampak, wa yata'akkadu, dan tidak apa? Wa yata'akkadu, mengakar kuat, illa, kecuali indal muwadhabati, merutinkan, wa tiqrari, dan mengulang-ulang, wa fi'li, dan melakukan, kulli wirdin, tiap-tiap wiridan, minha, darinya, fi waktin yakhussuha, yang dikhususkan gitu. Fi waktin, ya, di waktu yang dikhususkan. Jadi enggak akan muncul saudara, enggak akan tampak, enggak akan berdampak kepada kita saudara, kecuali kita itu merutinkan zikir-zikir yang kita rutinkan, kemudian mengulang-ulang pekerjaan kita. Karena dengan itu maka akan nampak hasilnya kepada hati kita. Gitu, akan nampak kepada hati kita. Nggak cuma sekali, tapi harus diulang-ulang gitu, mesti diulang-ulang. Ya, mungkin barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini saudara, terkait apa yang ada di dalam kitab Risalatul Mu'awwanah. Pada intinya, mari kita sama-sama untuk menyemarakkan, untuk menggunakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita, untuk kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya waktu yang Allah berikan kepada kita itu merupakan permata yang tidak ternilai harganya. Tidak akan pernah ternilai Pak harganya. Jangan sampai ketika nafas sudah ada di kerongkongan, nafas sudah ada di kerongkongan, kita baru menyesal saudara. Kita baru menyesal, ternyata saya membuang waktu dengan sia-sia. Ketika jasad kita sudah dibungkus oleh kain kafan, kita baru ada penyesalan. Jangan sampai seperti itu saudara. Jangan sampai hidup di dunia itu hanya sementara, tapi di akhirat masih panjang perjalanan kita saudara. Ada alam kubur, kemudian ada di padang mahsyar, nanti ada kita itu yang namanya hisab. Jadi panjang rentetannya saudara, masih panjang. Ini merupakan kesempatan terbaik yang Allah berikan kepada kita di dunia. Kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Kita mau selamat, ibadah kepada Allah. Kita nggak pengen selamat, ya udah nggak usah ibadah kepada Allah. Yang mana nantinya akan menyesal saudara. Pasti akan menyesal. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan semata-mata datangnya dari pribadi Al-Fakir sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya tutup pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Syahroni, pengajar daripada Majelis Nurus Salam di tempat kediaman saya, ingin mengundang kepada saudara-saudaraku semua, para jamaah, para pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, boleh silahkan datang dalam rangka acara Maulidun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan kami laksanakan tanggal 12 November malam Ahad. Tanggal 12 November malam Ahad, insya Allah kita akan bersama-sama membaca Maulid At-Tibai,
malam Ahad itu. Kemudian yang mengisi ceramah adalah Kiai Haji Jamil Yusuf. Saya mengharap kehadiran saudara-saudaraku semuanya untuk hadir di acara tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tempat saudara yang lebih indah daripada memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan majelis ta'lim yang model seperti ini, gitu. Karena yang namanya Maulid Nabi itu merupakan anugerah Allah yang sangat luar biasa. Tidak akan ada dunia dan seluruh isinya, alam semesta ini, tanpa adanya baginda Nabi Muhammad SAW. Mengagungkan Rasulullah itu merupakan tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Mengagungkan Rasulullah, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah di yaumil akhir nanti, saudara. Gitu. Jadi saya mengharap kepada saudara-saudaraku sekalian untuk bisa hadir pada tanggal 12 November malam Ahad. Sekian, terima kasih saudara. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.